Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Restu Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan materi keanekaragaman hayati. Jadi, yang pertama yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Jadi, apa sih keanekaragaman hayati itu? Jadi, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman gen, 2, keanekaragaman spesies, dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Untuk yang pertama, keanekaragaman gen. Suatu bentuk keturunan berupa sifat disebut sebagai gen. Makhluk hidup semuanya memiliki 4 sifat yang mampu diturunkan yang disebut dengan gen. Keanekaragaman gen yaitu bentuk keanekaragaman makhluk hidup yang tergolong dalam satu spesies. Salah satu contohnya di sini ada bunga mawar. Nah, di sini bunga mawar memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang putih, pink, merah, kuning, dan itu merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis bisa disebut dengan spesies. Jenis yaitu anatomis, morfologis, fisiologis, serta persilangan atau perkawinan sehingga mampu memiliki keturunan untuk menghasilkan generasi berikutnya. Salah satu contohnya yaitu spesies pada genus Panthera, yaitu ada singa atau Panthera leo, harimau atau Panthera tigris, kemudian macan tutul atau Panthera pardus, dan jaguar atau Panthera onca. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik, serta faktor kimia. Nah, contohnya yaitu ada ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan juga tundra. Selanjutnya yaitu persebaran flora dan fauna. Nah, di sini disajikan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia yang dibatasi oleh garis Wallace dan juga garis Weber. Untuk yang bagian barat dinamakan zona oriental. Untuk yang bagian timur disebut dengan zona australis, dan untuk yang bagian tengah disebut dengan zona peralihan. Untuk yang pertama yaitu ada zona oriental. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah barat Indonesia termasuk ke dalam hewan-hewan zona oriental. Zoografi wilayah barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Di wilayah ini banyak terdapat mamalia besar, hewan endemik, dan berbagai jenis primata. Nah, contohnya di sini yaitu ada harimau, orangutan, badak bercula 1, gajah, dan juga tapir. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada zona australis. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah timur Indonesia termasuk ke dalam hewan-hewan zona australis. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah timur Indonesia relatif mirip dengan hewan-hewan di Australia. Nah, contohnya di sini ada walabi, kemudian ada landak irian, cendrawasih, dan juga nuri. Selanjutnya yang ketiga ada zona peralihan. Zona peralihan merupakan kepulauan yang terletak di antara kawasan australis dan oriental. Adapun zona peralihan meliputi daerah sekitar garis Wallace dari Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Nah, contoh hewannya di sini ada tapir, babi rusa, kemudian ada burung maleo, lalu ada tarsius, lalu ada jidung Sulawesi. Selanjutnya yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini memiliki banyak sekali manfaat. Untuk yang pertama yaitu manfaat pada bidang pangan. Sebagian besar penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber makanan pokoknya. Beberapa daerah lain memanfaatkan jagung dan sagu sebagai sumber karbohidratnya. Sumber daya hayati dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan lainnya, seperti buah-buahan, rempah, dan juga sayuran. Selanjutnya yang kedua ada manfaat bidang sandang dan juga papan. Keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang cukup banyak dan tersebar. Contohnya yaitu tanaman kapas. Tanaman kapas sebagai bahan sandang dijadikan bahan dasar pakaian. Selain tumbuhan, hewan pun dimanfaatkan untuk bahan sandang. Contohnya yaitu kulit domba atau kambing yang digunakan untuk bahan jaket. Lalu
Yang ketiga yaitu manfaat bidang pengobatan. Indonesia memiliki banyak jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Salah satunya yaitu pohon jambu yang dimanfaatkan daun mudanya untuk mengobati sakit perut secara tradisional. Selain tumbuhan, hewan juga sering dimanfaatkan dalam pengobatan. Contohnya yaitu madu dari lebah yang bermanfaat sebagai antibiotik dan memperkuat daya tahan tubuh. Selanjutnya yang keempat ada manfaat kosmetik. Nah, manfaat kosmetik ini contohnya yaitu pada bunga mawar, bunga melati yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan parfum. Selanjutnya yaitu ada ancaman keanekaragaman hayati. Untuk yang pertama yaitu perubahan habitat. Perubahan habitat dalam suatu ekosistem dapat disebabkan karena faktor alam seperti letusan gunung berapi, badai, dan juga tsunami. Selain faktor alam, manusia merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan ekosistem. Contohnya penebangan liar dan juga pembakaran hutan. Selanjutnya yang kedua ada perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Dengan terus naiknya suhu global, membuat resiko kepunahan tumbuhan dan hewan juga semakin meningkat. Pemanasan global telah mengakibatkan mencairnya es di daerah kutub sehingga mengakibatkan hilangnya habitat bagi beruang kutub dan juga rubah Arktik. Selanjutnya yang ketiga ada eksploitasi berlebihan. Nah, eksploitasi berlebihan ini merupakan berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan beberapa kelompok hayati menjadi mengalami kepunahan. Kegiatan tersebut berupa pemanfaatan secara besar-besaran sampai melalui daya reproduksinya. Contohnya yaitu orangutan merupakan primata atau kera besar yang habitatnya pepohonan dengan kanopi yang lebat. Akibat dari fragmentasi habitat, orangutan terpaksa tidak lagi hidup di kanopi hutan tetapi tergusur dari habitat aslinya dan hidup di bagian yang kurang memiliki bahan makanan. Kemudian yang keempat ada kompetisi oleh spesies eksotik. Spesies eksotik adalah spesies yang berasal dari luar yang masuk dengan berbagai cara, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ke suatu habitat dan berkompetisi dengan spesies aslinya. Selanjutnya yang kelima ada pencemaran. Pencemaran atau polusi merupakan faktor yang turut andil terhadap kepunahan beberapa spesies hewan dan tumbuhan. Misalnya, pencemaran air yang disebabkan limbah yang mengandung fosfat yang menyebabkan eutrofikasi yang dapat memungkinkan alga atau tumbuhan air ini berukuran mikro untuk tumbuh berkembang dengan pesat akibat ketersediaan fosfat yang berlebihan. Selanjutnya yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk yang pertama dilakukan dengan konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah konservasi flora dan fauna dengan cara dikeluarkan dari habitat aslinya, namun lingkungannya tetap dibuat mirip dengan aslinya. Contohnya yaitu pembuatan kebun koleksi, kebun botani, kebun raya, dan juga kebun binatang. Untuk yang kedua yaitu konservasi in situ. Konservasi in situ adalah konservasi dan perlindungan flora dan fauna di habitat alaminya. Contohnya yaitu pembuatan taman nasional, kawasan tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan juga rekreasi alam. Contohnya yaitu Taman Nasional Komodo yang terletak di Pulau Komodo. Kemudian dibentuknya cagar alam, kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Contohnya yaitu cagar alam Gunung Muntis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi itulah seputar materi mengenai keanekaragaman hayati. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk belajar teman-teman semuanya. Untuk itu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.